tahu. Selamat sore. Dan Boy Fadri dari Bandung Bergerak. Selamat sore, Kang. Nah, ini udah ada izin record. Oke, nanti kita izinkan untuk record ya. Nanti buat Kang Boy. Dua orang lagi. Nyalakan lampunya. Di mana? Oh, ada di kamar ibu. Tunggu dua orang lagi. Kan kita pada keluar dulu. Kalau udah. Tapi cowok yang di sini aku yang tidur. Ada suaranya ya? Dengar, Bu? Oh iya, udah jelas. Ini kalau kan Oke, selamat sore teman-teman. Selamat datang juga buat Kang Ajat Sudrajat. Sudah berumah sakit. Berhubung dengan waktu mungkin ya, kita mungkin tadi sudah kasih waktu 10 menit. Dan kita akan segera mulai kegiatan konferensi pers ini. Ada beberapa
pemateri atau yang akan menyampaikan pesannya sudah hadir semua. Saya ulangi lagi di sini ada Bang Rangga Rizky dari LBH Bandung. Selamat sore, Bang. Ya, selamat sore, Her. Ya, terus ada juga telah hadir Bu Aan Aminah dari Federasi Skopi. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Ibu. Bu, terdengar, Bu? Selain dari Bu Ana Tina pun telah hadir ada Halo. Ibu Sri Harpati. Nah, dengar ya, Bu ya? Halo. Oke, ya Bu, sudah terdengar. Selain dari Bu Ana Aminah pun ada telah hadir dari perwakilan teman-temannya Bu Aan, satu serikat, Bu Sri Hartati. Selamat sore, Ibu. Assalamualaikum. Ya, masih di mute. Ya, ya, tak apa, Bu. Mungkin nanti bisa dinyalakan ya, Bu ya. Mute-nya. Oke. Baik, teman-teman. Sebelum memulai, mungkin saya perkenalkan saya Heri Prabono dari LBH Bandung yang akan menjadi moderator dalam kegiatan konferensi pers ini. Teman-teman ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang. Ada Tina Rizkina, Jat Sudrajat, Muhammad Zaldi Al-Fakhrafi, Boy Fadli, dari Kang Adi Marcella, sudah meluangkan waktunya, dan kita masih menerapkan sistem daring atau online kegiatan konferensi pers ini berhubung dengan tingginya lonjakan corona di Indonesia. Oke, tanpa berlama, saya akan memulai dengan konferensi pers ini ditujukan dengan adanya jaksa penuntut umum melakukan kasasi ke Mahkamah Agung di kasus Aan Aminah. Sebelumnya, Bu Aan Aminah dilaporkan atas dugaan melakukan tindak pidana penganiayaan yang didakwa dengan pasal 351 KUHP. Di mana kalau kami dari LBH Bandung melihat pelaporan dari pihak security Siti Sanarsari ini merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dengan adanya problem ketenagakerjaan atau problem perburuan yang terjadi di Siti Sanarsari, Bandung. Sehingga pada tanggal 6 Juli kemarin, setelah melangkahi beberapa pengadilan, melangkahi agenda pengadilan, Majelis Hakim memutuskan bahwa Aan Aminah lepas dari segala tuntutan. Atas dasar itu, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bandung segera atau merespon dengan keberatan, yakni melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Kurang lebihnya mungkin kita akan bisa mendengarkan keterangan dari tim kuasa hukum, Bang Rangga Rizky, untuk bisa menjelaskan bagaimana atau update setelah tadi tim kuasa hukum melakukan penyerahan nota kasasi kepada Pengadilan Negeri Bandung. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Silakan. Baik, terima kasih Heri. Selamat siang buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di konferensi hari ini.
seperti yang disampaikan oleh Heri tadi, bahwasanya kasus ini merupakan rangkaian peristiwa yang dialami oleh teman-teman buruh, khususnya bekerja di CV Sandang Sari, sehingga terjadi beberapa rangkaian peristiwa sebelumnya itu terkait masalah hak-hak ketenagakerjaan, yang mana memang kasus ini bermula pada saat teman-teman buruh yang bekerja di CV Sandang Sari menuntut haknya, yang lalu direspon oleh pihak Sandang Sari itu dengan melakukan PHK terhadap 10 orang buruh, termasuk Ibu Aan Aminah, yang mana alasan perusahaan pada saat itu melakukan PHK terhadap 10 orang buruh ini dikarenakan sebagai provokator melakukan aksi di perusahaan. Tidak hanya itu, teman-teman buruh juga digugat di pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum, yang mana kasusnya saat ini sedang pada tahap banding. Kemudian awal peristiwa ini terjadi ketika Ibu Aan dan teman-temannya yang di PHK sepihak tadi oleh CV Sandang Sari bertujuan ingin melakukan bipartit, karena memang bipartit merupakan hak dari buruh pekerja untuk melakukan bipartit apabila dia mengalami PHK. Sehingga Ibu Aminah dan teman-teman melakukan atau menempuh jalur itu, karena itu jalur yang memang ditentukan oleh undang-undang, sehingga mereka menempuh itu. Namun pada saat sampai di sana, mereka dihalang-halangi oleh pihak security, sehingga pada saat itu posisi Ibu Aminah ini terhimpit oleh beberapa orang security dan juga ada anggota kepolisian juga yang menghimpit. Nah, kemudian Ibu Aminah ini dilaporkan ke kepolisian oleh pihak security itu atas dasar penganiayaan, yaitu dengan cara menggigit. Kemudian kasus berlanjut sampai dengan persidangan, di mana pada saat agenda nota pembelaan, kita dari tim hukum mengajukan pembelaan atas dasar perbuatan yang dilakukan Ibu Aminah ini atas dasar pembelaan terpaksa, yang mana pada saat putusan di tanggal 6 Juli 2021, Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan kita pada kaitannya dengan pembelaan terpaksa, sehingga putusannya pada saat itu melepaskan saudari Aan Aminah dari segala tuntutan hukum. Gitu. Nah, dasar-dasar pertimbangan hakim ini itu didasari oleh fakta-fakta persidangan, mulai dari keterangan-keterangan saksi, kemudian surat-surat, di mana pada saat itu kita juga mengajukan beberapa bukti surat dan juga bukti video di saat kejadian. Nah, bukti surat ini berupa surat-surat yang menjelaskan bahwasannya Ibu Aan Aminah ini memang mempunyai riwayat penyakit yang dideritanya sudah sejak 2017 gitu. Dan pada saat kejadian beliau memang kondisinya sedang rawat jalan pasca operasi. Kemudian juga pertimbangan lainnya adalah adanya saksi ahli yang kita hadirkan, itu yang menjelaskan tentang pembelaan terpaksa, yang mana dari beberapa
keterangan-keterangan saksi, bukti-bukti, keterangan ahli, dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan itu menjadi pertimbangan majelis untuk mengabulkan nota pembelaan kita atas dasar pembelaan terpaksa, sehingga hakim memutuskan pada putusannya untuk melepaskan Aan Aminah dari segala tuntutan hukum. Kemudian pasca putusan itu di tanggal 12 Juli 2021 pihak jaksa penuntut umum melakukan permohonan kasasi terhadap putusan dari Pengadilan Negeri Bandung. Yang kemudian pemberitahuan permohonan kasasi itu diterima oleh tim kuasa hukum Ibu Aan Aminah ini pada tanggal 27 Juli 2021. Kemudian 14 hari pasca itu kita menyerahkan kontra memori kasasi, yang mana pada hari ini tanggal 10 Juli 2021 kita sudah menyerahkan kontra memori kasasi ke Pengadilan Negeri Bandung. Nah, selanjutnya terkait kasasi yang dilakukan oleh pihak jaksa penuntut umum, pada intinya jaksa ini keberatan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung itu karena adanya kekeliruan peraturan hukum. Jaksa menganggap Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan peraturan hukum. Kemudian atas dasar itu jaksa juga keberatan karena tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan dan juga bukti-bukti petunjuk lainnya. Dan juga jaksa keberatan terkait pertimbangan majelis yang mana mempertimbangkan terkait pembelaan diri yang dilakukan oleh Ibu Aan Aminah. Nah, menanggapi memori kasasi yang diajukan oleh jaksa ini, kami dari tim kuasa hukum juga membuat kontra memori kasasi tadi, yang mana dalam kontra memori kasasi itu menjawab dalil-dalil yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam memori kasasinya. Di mana ketika dalil jaksa mengatakan tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan alat bukti, padahal majelis hakim sudah memeriksa semuanya, memeriksa keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, fakta-fakta persidangan, juga menyaksikan bukti video berupa rekaman CCTV dan juga bukti video milik kita. Sehingga menurut kami dasar-dasar atau dalil-dalil dari jaksa penuntut umum ini itu sangat mengada-ada. Karena majelis hakim sudah mempertimbangkan itu, dan kami menganggap justru jaksa ini mengaburkan fakta yang sudah terang benderang pada saat persidangan, kemudian digiring lagi bahwasanya saksi-saksi mereka itu tidak dipertimbangkan. Begitu. Kemudian terkait pembelaan diri, di sini di dalam fakta persidangan sudah sangat jelas, sangat terang benderang pada saat pemeriksaan persidangan yang lalu, di mana berdasarkan saksi-saksi dan juga surat-surat, bukti-bukti yang kita hadirkan di persidangan, atas dasar itu majelis hakim mempertimbangkan bahwasanya memang posisi Ibu Aan Aminah itu dalam posisi terhimpit, sehingga tidak ada jalan lain selain melakukan tindakan menggigit itu. Namun majelis hakim
mempertimbangkan bahwasanya perbuatan menggigit memang telah memenuhi unsur yang mana dinyatakan pertimbangannya. Namun majelis hakim walaupun unsur-unsur dari perbuatan pasal 351 itu sudah terpenuhi, majelis hakim mempertimbangkan hal lain di mana Ibu Aminah ini mempunyai riwayat penyakit yang sudah diterita sejak tahun 2017. Sehingga upaya menggigit yang dilakukan oleh Ibu Aminah itu dalam rangka mempertahankan badan, kehormatan diri, kesehatan, dan juga keselamatannya. Sehingga atas dasar itu, majelis hakim dalam pertimbangannya mengabulkan nota pembelaan kita terkait pembelaan terpaksa tersebut. Nah, sehingga sekali lagi kami sangat menyayangkan ketika jaksa mengatakan bahwa majelis tidak memeriksa fakta-fakta persidangan, yang mana jaksa justru tidak cermat dalam melihat fakta-fakta bahwa Ibu Aminah mempunyai riwayat penyakit, sehingga perbuatan tersebut haruslah dianggap sebagai perbuatan pembelaan terpaksa. Gitu. Mungkin kalau dari segi kontra memori kasasi dan update dari kasus, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, nanti mungkin bisa melalui moderator. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kang Heri. Terima kasih, Kang. Baik, terima kasih Bang Rangga atas keterangannya tadi, sekaligus update juga ya, telah menyerahkan memori kasasi kepada Pengadilan Negeri Bandung. Nah, dari tadi kita bisa melihat atau bisa mendengarkan intisari dari pemaparan keterangan Bang Rangga selaku kuasa hukum bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Aminah ini merupakan salah satu pembelaan terpaksa dan sangat menyayangkan juga ketika memang jaksa melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Dengan artian bahwa jaksa ini ingin menjerat Bu Aminah dengan pasal yang awalnya didakwakan, itu adalah pasal penganiayaan. Mungkin selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari Ibu Aminah terkait jaksa yang melakukan upaya banding. Bu Aan, sudah ready? Oh ya, silakan Bu Aan, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mohon maaf sebelumnya karena sejak putusan dari PN tadi saya langsung menghilang. Karena itu tadi saya ada kewajiban kepada ibu saya yang lagi sakit di Tasik. Lalu ada juga masih punya hutang kepada kawan-kawan yang ada di Sumatera. Jadi kawan-kawan pengen ketemu ketika saya sudah beres dari PN. Makanya saya langsung terbang dulu ke sini, ke Sumatera. Gitu kan. Saya sebulan, pas besok ke sebulan. Jadi mohon maaf saya juga tidak ada kontak dengan kawan-kawan yang ada di Bandung sana dengan LBH, karena itu tadi saya juga pengen fokus di sini karena bukan hanya berkunjung tapi saya juga pengen ada pendidikan, diskusi di sini untuk lebih menguatkan saya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di Bandung itu sendiri. Kalau untuk menyikapi permasalahan saya yang sekarang dibawa ke kasasi oleh kejaksaan, saya yakin ini memang ada dorongan dari luar, maksudnya orang yang tidak suka dengan saya, bagaimana caranya supaya saya ini istilahnya mundur dari perjuangan ini. Dan saya juga nggak nyangka, saya pikir cukup sampai di sini saja gitu, maksudnya cukup sampai di PN. Karena itu tadi tuntutannya juga kan hanya 3 bulan dari si jaksa, tetapi karena
mungkin pikir mereka hakim akan menanggapi tuntutan dari kejaksaan tadi, dari jaksa tadi, tapi ternyata hakim berpihak terhadap saya gitu kan. Saya yakin ini adalah ada orang ketiga yang istilahnya memang menginginkan saya untuk halo Terdengar Bu, silakan bisa dilanjutkan. Ya seperti itu. Mungkin bukan hanya saya saja ya, reaksi juga dari kawan-kawan yang lain, karena sebentar Kang Heri, bentar ya, sebentar ya. Bentar. Tidak apa-apa Bu. Silakan. Ya, karena Bu Aminah pun seorang ibu ya, jadi tidak terlepas juga dari anak-anaknya. Iya, anak yang lucu-lucu di sini. Anak yang lucu. Silakan Bu, bisa dilanjutkan. Ya, mohon maaf ya. Saya rasa yang menerima atau mendengar bahwa saya lanjut ke kasasi oleh jaksa, saya rasa bukan hanya diri saya pribadi gitu kan yang bereaksi, karena kawan-kawan juga bukan hanya di Sebumi, bahkan di sini di Sarbupri pun gitu kan, di Palembang ini apalagi mereka bahkan lebih lebih antusias mendengarnya, dalam artian greget lah gitu, seperti itu. Kalau si Sebumi saya belum dengar karena saya masih posisi ada di Sumatera hari ini, jadi reaksi dari kawan-kawan Sebuminya sendiri seperti apa, karena saya untuk nasionalnya juga belum diupdate sama saya atau belum di-share ke kawan-kawan bahwa saya ini maju ke kasasi gitu loh, seperti itu. Kalau dilihat dari reaksi dari kawan-kawan di sini, memang mereka sangat greget gitulah. Kenapa sih mesti harus dipanjang? Ada apa sih sama Aminah sampai sampai harus dilanjut gitu loh, seperti itu. Padahal putusannya mutlak gitulah kemarin untuk kemenangan dari saya. Tapi ternyata kita lihat di sini bahwa saya yakin bukan Yudi lah ya. Saya yakin bukan Yudi, walaupun itu atas nama Yudi. Tapi yakin karena perusahaan tidak puas dengan putusan itu, dan mereka tidak akan diam selama saya masih bergerak gitu loh, seperti itu. Itu mungkin Kang Heri. Baik, Bu Aminah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulang lagi, tadi ada beberapa poin inti, yakni adalah menurut Bu An, memang dirasa ada pihak lain yang ditujukan untuk menekan perjuangan teman-teman buruh, khususnya buat Bu Aminah. Dan ya seperti yang saya pertama kali sebutkan, bahwa kasus pemidanaan Bu Aan ini tidak terlepas dari beberapa kasus-kasus yang terjadi oleh teman-teman Sebumi di CV Sandang Sari. Termasuk dari adanya gugatan 11 miliar pada buruhnya, terus ada persoalan tenaga kerjaan juga, seperti ada PHK dan hak ketenaga kerjaan lainnya yang tidak dipenuhi oleh CV Sandang Sari. Oke, selanjutnya kita bisa mendengar keterangan dari Bu Sri Hartati yang mewakili Serikat Buruh Mandiri Federasi Sebumi. Bisa terdengar? Ya, selamat sore Bu. Selamat sore. Silakan Bu untuk bisa berikan keterangan. Tadi Bang Raga sudah mengupdate kegiatan atau langkah-langkah tim kuasa hukum untuk menyerahkan Kota Memori Kasasi, mohon maaf. Juga ada juga tadi Bu Aan yang berpendapat bahwa ini merupakan tindakan-tindakan yang menghambat perjuangan buruh dalam memperjuangkan haknya. Nah, setelah ini mungkin Bu Sri bisa mewakili serikat untuk bisa bagaimana tanggapannya terhadap upaya kasasi yang dilakukan oleh jaksa. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih Kang Heri. Terkait kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk permasalahan Ibu Aminah, terus terang saya juga ikut prihatin. Kok hukum di negeri ini seperti ini? Tapi saya juga berpikiran
udah nggak asing lagi kalau hal ini dikaitkan dengan perusahaan CP Sanang Sari, baik di dalam yang menyangkut masalah ketenagakerjaan, urusan dengan hukum, pasti mereka kalau dikalahkan pasti mereka akan melakukan upaya hukum lainnya, gitu kan, agar jangan sampai buruh ini menang di atas mereka. Sedangkan untuk permasalahan di Sanang Sari juga itu kan menjadi pemicu terjadinya pengkriminalisasian terhadap Ibu An Aminah, dan terus terang kami juga kawan-kawan buruh yang lain yang di PMH kemudian di PHK itu dampak dari karena kami melawan. Gitu. Permasalahan di CP Sanang Sari dari mulai upah, kemudian pesangon yang meninggal, juga untuk hak-hak buruh lainnya yang terus terang banyak penyimpangan yang dilakukan oleh Sanang Sari. Bukan hanya permasalahan yang kemarin, dari dulu juga di Sanang Sari itu udah sedemikian rupa untuk permasalahan yang dihadapi oleh buruh. Dan hal ini juga yang mengakibatkan sampai Bu An Aminah dikriminalisasikan. Mereka tidak mau ada pergerakan, apalagi seorang Ibu An Aminah yang dia benar-benar vokal istilahnya. Dia memang udah dari dulu dia istilahnya diincar gitu. Udah dari dulu, dari mulai dia terjun di organisasi, memang Ibu An ini udah kelihatan dia udah ditarget gitu kan. Dia orang yang paling berani gitu. Jadi kan dia itu kalau dapat dibilang dia sebagai motivator bagi kami buruh-buruh yang lainnya untuk melawan. Dengan adanya kasasi ini terus terang saya miris juga gitu. Tapi bagaimana lagi? Mungkin kami cuma bisa berupaya untuk mengikuti alurnya dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Syiartati atas keterangannya tadi yang menjelaskan bahwa memang tindakan-tindakan Bu An Aminah dalam memperjuangkan haknya pun terus seringkali sudah dipandang sebagai ancaman yang bagi perusahaan, sehingga ya ketika dimenangkan di meja hijau tentu akan ada beberapa kali upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pihak lawan. Nah, karena beberapa pemberi keterangan tadi sudah memberikan keterangannya dari mulai tim hukum LBH Bandung, Bang Rangga Rizky dan Bu Aminah. Selain itu juga ada dari Sebumi yang diwakilkan oleh Bu Sri Harkati. Sini apakah ada yang ingin bertanya? Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui kolom chat maupun langsung berbicara gitu ya, dengan membuka mic-nya langsung. Baik, ada pertanyaan juga dari Adi Marcella. Ini terkait, boleh digambarkan sama tim kuasa kira-kira putusan kalau kasus ini berapa lama? Silakan Bang Rangga untuk bisa jawab pertanyaan dari Kang Adi Marcella. Ya, oke. Terima kasih buat Kang Adi yang udah menanyakan. Kalau untuk putusan kasasi sendiri, itu seharusnya normanya itu diputus dalam 3 bulan. Cuman memang pada kenyataannya beberapa kasus-kasus yang
tidak hanya kasasi, misal banding, intinya kasus-kasus yang dilakukan upaya hukum itu putusannya bisa sampai berbulan-bulan bahkan menyampai tahunan gitu. Bahkan tadi saya tanyakan langsung kepada bagian pidana itu terkait berapa lama kiranya jangka waktu putusan kasasi ini biasanya. Beliau menyatakan bisa sampai 1 tahun gitu terkait jangka waktu putusnya upaya hukum kasasi gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kang. Untuk waktunya mungkin tidak bisa ditakar ya Bang, berapa waktunya gitu, bulan-bulan sampai bertahun gitu. Oke, Kang Heri. Silakan, Bu Aan. Karena saya baru komunikasi sekarang ya sama Kang Rangga dan tim yang lainnya, saya mau menanyakan nih, karena saya kemarin sudah diputus di PN bahwa saya bebas, terus saya menunggu kasasi ini, apakah saya memang istilahnya bebas bisa menjalankan termasuk hari ini gitu kan, menjalankan aktivitas saya. Lalu bagaimana surat berkas-berkas yang ada di rutan itu sendiri? Apakah itu memang harus diuruskan dari sekarang atau harus nunggu putusan kasasi atau gimana gitu? Nah, baik, Mbak Rangga mungkin bisa langsung menjawab. Oke, ya. Makasih Bu Aminah. Yes. Nah, terkait status ya. Jadi sebetulnya kalau status sendiri terkait dulu kan pada saat persidangan memang kita sedang pada saat itu mengajukan upaya pengalihan status tahanan menjadi tahanan kota. Yeah. Pada saat itu. Kemudian memang saya lupa seingatnya kalau nggak salah itu tanggal 11 Mei ya kalau nggak salah ya. 11 Mei itu pada saat proses persidangan itu memang status terdakwa itu sudah selesai. Ya, intinya maksudnya gini, proses di di tahapan persidangan itu atau di pengadilan itu kan kewenangannya 90 hari. Yeah. Nah, seingat saya itu di tanggal 11 Mei kalau nggak salah itu pihak pengadilan itu sudah tidak berhak lagi untuk melakukan penahanan terhadap Ibu Aminah. Walaupun pada saat itu memang Ibu Aminah menjadi tahanan kota pada saat itu. Nah, namun setelah adanya putusan yang Bu Aminah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, artinya putusan itu menyatakan bahwasanya Ibu Aminah sudah bukan lagi terdakwa karena putusannya itu Ibu Aminah lepas dari tuntutan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Nah, memang si putusan ini sifatnya belum ingkrah karena pihak jaksa penuntut umum masih mengajukan upaya hukum nih yang dinamakan upaya hukum kasasi itu. Nah, sehingga nanti kita nantikan bagaimana putusan dari Mahkamah Agung. Putusannya akan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mana menyatakan Ibu Aminah lepas dari segala tuntutan hukum atau bahkan memutus sendiri dan menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Bandung. Sehingga dari putusan kasasi itulah nanti kita bisa melihat kalau memang di putusan kasasi dia menyatakan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bandung, artinya putusan itu menyatakan Ibu Aminah sudah lepas dari segala tuntutan hukum. Namun apabila
putusan kasasi mengadili sendiri dan menyatakan Ibu Aminah bersalah, kemudian dinyatakan bersalah dan diminta untuk menjalani masa tahanannya, sehingga itu putusan itu nanti perlu kita kaji lagi di putusan kasasi itu. Apakah kita masih bisa melakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung atau tidak. Cuman memang harapannya kami dari tim kuasa hukum memang semoga Mahkamah Agung juga tetap berpihak pada kita untuk menguatkan putusan dari pengadilan tingkat pertama ini. Mungkin gitu Bu Aminah. Ya, terima kasih Kang Rangga atas penjelasannya. Ada lagi yang bisa atau ingin mengajukan pertanyaan? Oh ya, sebagai info juga kalau tulis kegiatan konferensi pers ini nanti bisa disaksikan ulang bagi teman-teman yang tadi belum sempat mengikuti kegiatan ini, bisa menonton di akun YouTube LBH Bandung. Dan nanti press release ini pun secara tertulis kami akan upload di website LBH Bandung, jadi lbhbandung.or.id. Nanti kita akan infokan juga di beberapa sosial media kita. Sejauh ini ada yang ingin bertanya lagi? Ya, di komen sudah ada buruh dari Bang Irfan Al-Jifari, sangat menggelora. Silakan teman-teman, ada yang ingin tanyakan lebih lanjut? Oke, akan saya tanyakan nih, tadi belum terjawab sama Kang Rangga. Berarti selama proses kasasi ini saya bebas dalam artian melakukan aktivitas apapun, walaupun belum inkrah gitu kan, tetapi karena kita sudah mengikuti persidangan di PN bahwa saya bebas, walaupun si jaksa hari ini menuntut saya ke kasasi, tetapi selama proses kasasi itu apakah saya masih bisa terus beraktivitas, karena itu tadi kan diputuskan dari tanggal 11 Mei bahwa sudah tidak ada kewenangan dari si Pengadilan Negeri Bandung itu sendiri. Seperti itu. Jadi saya hanya, apakah saya hanya atau bisa terus menjalani kehidupan ini sambil menunggu putusan dari kasasi itu. Jadi tidak ada batasan-batasan seperti ketika saya jadi tahanan kota gitu, seperti itu. Itu Kang Heri. Jadi apakah saya selama menunggu proses kasasi ini bebas beraktivitas, tidak ada batasan gitu kan, karena si tadi dari PN Bandung sudah memutuskan bahwa saya tidak bersalah seperti itu, atau ada batasan-batasan lain untuk diri saya, karena itu tadi saya sudah harus mulai bergerak kembali karena kemarin kan saya vakum di organisasi karena itu tadi menunggu hasil putusan dari Pengadilan Negeri Bandung itu sendiri. Baik, mungkin bisa langsung sama Bang Rangga. Ya, Ibu, terkait hal itu, memang karena putusannya belum ingkrah karena memang dilakukan kasasi, tapi patokan kita adalah putusan dari tingkat pertama, karena memang belum ada putusan dari Mahkamah Agung, gitu. Sehingga untuk aktivitas-aktivitas yang Ibu lakukan bisa berjalan seperti biasa, gitu. Karena memang putusannya adalah sekali lagi memang perbuatannya itu kalau menurut unsur terpenuhi, namun tidak dapat dipidana, gitu. Sehingga dengan dari atas alasan-alasan pembelaan diri tadi, sehingga majelis melihat itu dan memutuskan untuk Ibu Aminah dalam putusannya itu lepas dari segala tuntutan hukum. Sejauh ini memang karena belum ada putusan dari tingkat kasasi yang ingkrah, sehingga putusan jadi
dari tingkat 1 lah atau dari pengadilan negeri lah yang masih berlaku gitu. Oke. Terima kasih Kang Rangga. Ya, terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Baik, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang ada di sini? Kalau tidak ada, mungkin saya akan memention satu pertanyaan kali ya ke Bang Rangga. Terkait sebenarnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nggak bisa hadir di room ini. Apa upaya hukumnya kasasi? Jadi biasanya kan kalau dalam hukum atau hukum, upaya hukum itu ada banding dulu ke pengadilan tinggi, tapi mengapa ini diambil oleh kejaksaan untuk upaya banding kasasi ke Mahkamah Agung? Seperti itu, Bang. Oke. Ya. Terima kasih Kang Heri. Nah, untuk menjawab itu sebetulnya ya didasari di dalam KUHP itu ada aturan yang menyatakan bahwasannya kalau putusan dari tingkat 1 itu menyatakan bahwasannya putusannya itu bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, di situ jaksa tidak bisa melakukan upaya hukum banding maupun kasasi. Namun dalam hal ini telah ada putusan MK terkait hal tersebut, sehingga dari putusan itu ada upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap putusan bebas maupun lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu upaya kasasi. Sehingga yang tadinya dinyatakan dalam KUHP bahwasanya terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum itu tidak bisa dilakukan upaya banding dan kasasi, namun karena ada putusan MK, itu menyatakan bisa dilakukan kasasi, bukan banding, tapi bisa dilakukan upaya hukum kasasi. Hanya terbatas pada kesalahan penerapan hukum. Artinya ada dianggap putusan tersebut ada kesalahan terhadap penerapan hukumnya, baik penerapan hukumnya penerapan hukum yang diterapkan maupun tidak diterapkan. Sehingga hal tersebut bisa dilakukan upaya hukum kasasi sesuai putusan MK tersebut. Gitu, Kang Heri. Baik, Bang Rangga, terima kasih atas saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, kita akan menutup sesi konferensi pers ini, dan saya akan mengingatkan kegiatan konferensi pers ini bisa dilihat ulang bagi teman-teman yang tadi tidak sempat mengikuti kegiatan ini di akun YouTube LBH Bandung maupun rilis secara tertulis di website LBH Bandung. Nah, untuk mengunduh versi listnya silahkan bisa dilihat di kolom chat, itu ada tautan yang berisi rilis pers secara tertulis. Selebihnya saya berterima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih juga khususnya buat Bang Rangga, Bu Aminah, Sama-sama. Usri juga. Sehat-sehat selalu, jaga terus kondisi, dan semangat terus khususnya buat Bu Aan. Ya. Hidup buruh, Bu. Hidup buruh. Terima kasih untuk kawan-kawan LBH dan kawan-kawan yang lainnya. Mohon maaf, mungkin saya besok baru berangkat dari sini. Kamis insya Allah bisa sampai ke Bandung. Mudah-mudahan bisa cepat bisa bertemu dengan kawan-kawan yang ada di sana. Udah kangen nih. Amin, Bu.